Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbatak wa ma'rifatak. Thumma qala syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Kita melanjutkan pembahasan aqidatul islamiyah min kitab Arba'in an-Nawawiyah pada hadis, kalau tidak salah ini hadis ke-18. Jadi Imam Nawawi merangkum hadis itu ada 40 hadis, namanya Arba'in. Dulu waktu kecil kita disuruh hafal tuh. Di antaranya ada hadis innamal a'malu binniyat. Masuk ada surah An-Nazm fa minal iman al-haya'u minal majada wajada, gitu ya. Nah, hadis Arba'in Nawawi ini bila dihatamkan maka dia memenuhi sepertiga dari 2/3 daripada ilmu Islam. Makanya Arba'in Nawawi menjadi pilihan. Dan kita sudah masuk hadis ke 18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari atau dipanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Siapa ini Mu'az bin Jabal? Ini tuh rumahnya, nangis tuh Yahudi. Dia pikir-pikir Mu'az bin Jabal ini kan gubernur. Dan dia dengar di Madinah ada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Nah itu loh pemimpinnya. Ini kan cuma daerah nih, pusatnya kan ada nih. Berangkat dari Kufah Irak ke Madinah, berapa negara tuh? Berapa kilometer tuh? Berangkat sampai di Madinah, dicari sekitar pasar, nanya orang mana Umar bin Khattab, mana Umar bin Khattab. Tapi bulanannya Yahudi ini ditunjukin oleh Allah ke orang yang lagi nyender di pohon korma pakai tongkat. Kebiasaan Umar bin Khattab kalau nggak ngapa-ngapain beliau tasbih zikir. Ketahuilah kalau kita berpikir, nah itu presiden ngapain di bawah pohon korma? Dia lagi menghatamkan Quran. Umar bin Khattab kalau duduk bisa hatam Quran, Pak, kalau nggak ada kerjaan. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau kita duduk berapa kali hatam? Allahu 3 kali ya. Umar bin Khattab duduk, dia tahu, ditanya, ya rajul, wahai laki-laki, kenalkah Anda dengan Umar bin Khattab? Oh, Umar. Saya nggak kenal. Saya kenal Umar. Padahal yang dia ngomong Umar. Dulu nggak ada foto, makanya orang nggak tahu. Siapa Umar? Umar ya pemimpin kita. Di mana rumahnya? Di lumpur, di tanah. Kaget ini orang. Di lumpur, istananya adalah lumpur dan tanah, istananya adalah kuburan. Pakaiannya kayak gimana modelnya? Saya mau melihat. Bintang 3, bintang 4, bintang 5. Atau pakai apa warna-warni ya? Pakai biru, loreng atau apa katanya? Pakaiannya adalah ketakwaan. Pakaiannya ketakwaan. Iya. Para punggawanya, patwalnya nih, pas pamresnya siapa ya? Pas pamresnya adalah Malaikatul Muqarrabin. Masya Allah. Kaget Yahudi kan kagak paham tuh, karena dia bukan dari agama kita ya. Biar yang disebut-sebut itu dia. Dullani ala Umar, tunjukin saya Umar. Mana Umar? Mana Umar? Dullani ala Umar, tunjukin saya. Lalu kata Umar bilang, amamak, di depanmu. Itu adalah Umar bin Khattab. Kaget, pakaiannya sederhana, pakai tongkat, di bawah pohon kurma, nggak ada pengawalan. Masya Allah, nggak ada pengawalan, nggak ada sirine, nggak ada apa. Wah, ini Umar bin Khattab nih, Masya Allah. Nah, singkatnya ditanya, apa hajatmu? Begini ya Umar, saya itu tinggal di daerah jauh sana. Daerah kekuasaan itu ada Amr bin As. Ya, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu
membongkar rumah saya karena ada daerah hijau perluasan Masjid Nurul Ikhlas. Oh begitu. Yang dibangun apa? Masjid. Saya minta keadilan. Oh, nah. Kata Umar bin Khattab, coba kamu ke situ tuh ke tempat sampah, ada tulang nggak? Umar, saya nyari keadilan, bukan minta tulang. Saya minta keadilan, suruh nyari tulang. Oh deh, ambil tulang, diambil tulang, diambil pedang, Umar bin Khattab digaris, seret, kasih. Arsal ila Mu'ad bin Jabal hadza bin Umar, kirim ke Mu'ad bin Jabal. Itu kisah Umar itu ada di film tuh, MNC lengkap waktu itu. Tapi Umar kalau kita lagi sahur subuh ya, sahur Ramadan subuh. Tapi film itu kan kemudian dicatut. Maaf, sedikit bocoran. Kenapa film itu dicatut? Ini suara kita terdengar keluar nggak? Jadi film itu kan yang paling sesuai dengan syariat Islam, termasuk pakaiannya. Film Umar bin Khattab itu distempel cap oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Antum cari aja siapa Dr. Yusuf Qaradawi. Nah, Yusuf Qaradawi adalah Sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Beliaulah yang menetapkan film Umar bin Khattab yang ada filmnya itu paling lengkap versinya, paling sesuai. Dan maaf, yang dipakai Umar bin Khattab adalah imamah seperti ini, bukan imamah Saudi, imam-imam Saudi, termasuk Salman. Jadi rupa-rupanya teman-teman Wahabi marah. Wah, itu dari sedetiknya, karena sesungguhnya kalau Bapak lihat Habib Munzir almarhum para habaib, itulah imamah Rasulullah yang asli, bukan yang indibaj, yang seperti maaf kerudung ya. Jadi orang-orang ya, apa namanya, Saudi itu kalau pakai baju itu seperti ini. Nah ya, ininya dirancipin, ini jadi imam-imam. Lah, ada khimar, ini ada kerudung, bukan ini pakai Rasulullah. Jadi pakai Rasulullah di film Umar bin Khattab adalah yang seperti ini. Yang dikatakan oleh Subhan Bawazir orang India. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah sorban Nabi Muhammad SAW yang diikat, namanya imamah. Namanya imamah. Nah, film itu hampir secara keseluruhan sesuai dengan imamah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya filmnya udah beredar. Karena pemerintah Wahabi ya nggak mau, nggak sesuai film itu kata mereka, sesuai nafsu mereka. Termasuk masalah gamis Saudi itu nggak ada di film itu. Yang ada memang gamisnya para habaib. Coba lihat Umar bin Khattab, coba nanti dicek di Google. Pakaian Umar bin Khattab itu sesuai dengan narasi 3 sirah. Haikal Muhammad, saya punya di rumah namanya Bikir Sirah Nabawiyah Abu Said Ramadan Al-Buti, yang meninggal di Syria lagi ceramah bomnya meledak. Lagi ceramah begini di bawahnya bom meledak. Abu Said Ramadan Al-Buti Asy'ari, guru dari Mbak Maimun Zubair. Oh ya Allah, bomnya meledak. Banyak ada tayangan di YouTube-nya. Cari aja Abu Said Ramadan Al-Buti di bom. Ada tuh. Nah, mereka itu sesuai dengan sirah, pakaian Umar bin Khattab itulah yang sesuai dengan adat Saudi Al-Arabiyah, bukan pakaian kayak Raja Salman itu. Nah, mereka menganggap bahwa ini enggak sesuai dengan paham kenegaraan Saudi, makanya film itu sekarang enggak beredar lagi. Ada sih masih di YouTube, sifatnya potongan-potongan. Nah, kembali ke Mu'adz bin Jabal, Yahudi tadi kaget, masa dikasih tulang, jauh-jauh ke Arab dikasih tulang. Kalau tahu bakalan dikasih tulang, saya kecipinan aja, banyak sok tulang ya. Tapi Arsal bin Umar kirim, ini dari Umar. Itu Yahudi sepanjang jalan gak habis pikir, Pak, gagal paham, ini apa, ini tulang dibawa tulang. Kemudian dia menghadap kepada Mu'adz bin Jabal, tanya keluar dari mana? Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kaget. Ya Syekh, ya Khalifah, itu ada orang ngaku dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Yahudi yang kita hancur rumahnya. Mau kemana orangnya? Nah, ente dari mana? Dari Amirul Mukminin. Ente dari pusat. Ini kan daerah. Ente dari pusat. Ngapain ke pusat? Saya minta keadilan, saya ngadu tentang rumah yang kau bongkar. Apa kata Amirul Mukminin? Mana suratnya? Bukan surat. Nih dilempar, tuh tulang.
dilempar tulang Pak. Sebetulnya Yahudi itu bingung, ini kira-kira tulang ini manfaat apa kan, dilempar aja Pak. Gemeter Amirul Mukminin, gemeter lihat tulang itu, langsung itu rumah diriin lagi, biarin deh, ada ruang lewat di sekitar masjid. Itu satu punggawa, satu rombongan dia itu dikasih tahu, nih, satu distrik di daerah Kuba dikasih tahu, min Amirul Mukminin tulang begini pakai pedang, min Amirul Mukminin. Itu Yahudi bingung, gua kasih tulang aja, itu gemeter bagaimana gua kasih sopnya, masya Allah ya. Gua kasih tulang aja dong. Wah rapi rumahnya rapi. Lantas, ya Amirul Mukminin, kenapa tulang Abrau sehada? Tughayyir ala hukmika. Oh itu dialek-dialek itu ada tuh dalam syair-syair ya. Kalau Sirawi Indonesia ada lagu-lagunya. Kenapa kau rubah itu cuma darah tulang? Saya kok mendapatkan sebuah kemenangan. Apa kata Muaz bin Jabal? Ketahuilah wahai anakku, wahai Yahud, ini tulang menandakan, berlakulah lurus adil seperti tulang. Kalau kau berlaku lurus, pedangku akan main. Maksudnya diri lagi ke rumah Yahudi, sekalipun jelek dipandangnya. Yahudi kaget, tulang bisa menasihati sang khalifah, Yahudinya masuk Islam. Masya Allah. Suhail At-Tufail bin At-Tufail bin Al-Amr membesar namanya, masuklah Islam. Kalau gitu saya mau ucapkan syahadat. Setelah dia masuk Islam, rumah saya wakafin buat Islam. Masya Allah. Keadilan mampu membuat orang masuk Islam. Itu keadilan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, kembali ke hadis tadi terkait Muaz bin Jabal. Nah, Muaz bin Jabal ini juga punya banyak kenangan dengan Nabi Muhammad. Satu-satunya laki-laki yang biasa boncengan sama Nabi ini Muaz bin Jabal. Makanya riwayat, kalau kita pernah dengar riwayat Nabi Muhammad sholat di atas onta, itu riwayatnya Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal lagi bawa onta di belakang Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang nunduk, kadang-kadang bangun, kadang-kadang kena belakangnya sampai nunduk banget. Nah, kemudian Rasul tidak berkata-kata selama di perjalanan onta itu. Maka adraktu di masalah. Saya tahu beliau lagi sholat. Makanya kalau di kendaraan boleh sholat tayamum dengan debu yang seadanya, kemudian sholat. Kalau lagi disupirin, kalau lagi nyupir sendiri jangan coba-coba sholat. Jangan grup kemana-mana mobilnya. Pak ininya apa namanya, brigadirnya atau apa, supirnya lihat, wah bapak lagi nunduk-nunduk, ternyata tidur. Bukan sholat ya, tidur. Beda sama Rasulullah. Rasulullah nunduk-nunduknya sholat, kalau bapak tidur. Nah, apa yang diriwayatkan? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Rasulullah SAW bersabda bahwa kata Rasulullah, bertakwalah dimanapun kamu berada. Nah ini, bertakwalah dimanapun kamu berada. Saya katakan jangan kerja sama angkatan udara, jangan kerja sama pemerintah, jangan kerja sama Indonesia, kerjalah sama Allah. Kalau kerja sama Allah, ada pimpinan, gak ada pimpinan, gak berani bohong, karena Allahnya ada. Ya, kalau kerjanya sama Allah, gak berani tidur di waktu kerja, itu korupsi waktu. Kalau kerja disensor oleh Allah, kerjanya integritas, jujur. Kenapa? Allah Maha melihat. Boleh jadi CCTV rusak, boleh jadi keamanan lengah, boleh jadi orang gak lihat, tapi Allah. Nah, makanya kata Nabi, dimanapun kamu berada, takutlah sama Allah. Ini adalah pegangan saya untuk seluruh karyawan dimanapun. Kemarin di Tanjung Priok, saya berceramah di kantor depan Sinar Berlian Indrapura, tempatnya pelabuhan bongkar muat. Nah, saya katakan kerjanya jangan dengan PT ini, kerjanya sama Allah melalui PT ini. Jadi kita ada di Alif Perdana Kusuma mencari rezeki, barangkali mencari rezeki wadahnya ini, wadahnya ini Alif, tapi kerja kita dari Allah.
Kalau kerjanya dari Allah, maka nanti Allah luasin rezekinya. Barangkali begini, pantas aja rezeki kita nggak luas-luas karena kita berpikir begini. Alah, gue mau UMR aja udah. Ya udah segitu aja rezekinya. Coba luaskan rezekinya bahwa bumi ini luas. Boleh jadi kita hanya terima UMR, tapi nanti dari mana-mana minai sulaya kasih. Ya, tiba-tiba ditelepon dari kampung dapat 3 miliar, ya rumah di kampung dijual kan gitu. Wallah kita nggak tahu apa. Ya, balik kita telepon apa dapat rezeki minai sulaya kasih. Yakin aja Pak ya. Saya punya keyakinan. Dan keyakinan ini saya tularkan ke bapak-bapak sekalian. Contoh, kemarin di Belum Korban, Pak RT tanya saya, Ustaz sudah ada belum? Ada, tenang aja, padahal belum ada. Rupa-rupanya kurban yang didapati orang Jombang dari Nurul Ikhlas. Bapak-bapak kalau melihat kemarin nangis Pak, sekepel satu dusun, bilang bertahun-tahun tidak ada kurban. Dia dapat kurban dari Nurul Ikhlas. Satu kambing dan satu sapi. Masya Allah, RT-nya turun, RW-nya turun. Satu kurbannya, saya datang kayak presiden Pak. Masya Allah, kelar khutbah, ya kelar Trans TV ya, kelar Trans TV, syuting. Mereka nunggu saya syuting kami kurban jam 2:30 sore Pak, jam 2. Itu masyarakat sudah keluar. Nungguin Pak dari jam 8 pagi. Saya nyampainya jam 2 siang. Saya pikir, waduh udah dipotong nih. Ternyata mereka nungguin. Masya Allah, rezeki itu kayak begitu. Padahal saya sebelumnya Pak RT tanya, Pak RT ini, oh Ustaz, ini jangan PHP nih. Ada nggak kurban? Ada. Insya Allah ada, kagak ada juga saya ada-adain. Jadi husnuzon sama Allah. Kalau pengen punya hajat, yang penting Allahnya hadirkan. Wah, pengen nikahin anak, biayanya bismillah. Pengen nyekolahin anak, biayanya bismillah. Yang penting di jalan Allah, tidak ada kecurangan, tidak ada hal yang dizolimi, begitu. Insya Allah nanti Allah akan kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Insya Allah tahun depan 10 ekor Pak. Insya Allah. Kemarin saya cerita begini di Mabes TNI di Panglima Sudirman, saya cerita dengan Pak pembantu Letnan 1 ya itu Pak Sugiono. Kata Pak Sugiono, besok saya bawain dari AL, sebab AL sampai 50 sapi Ustaz. Kalau di Sudirman dikit. Nah, nanti dari AL saya akan bawain tahun depan. Karena dalam video saya dibilang tahun depan saya akan bawa sapi 10 ke masyarakat. Bayangin Pak, cuma sekepel Pak. Orangnya banyak, sapinya 1. Itu sapi saya lihat grogi banget. Udah sampai setengah jam beres. Gak percaya, Allah. Tahu sendiri Pak, orang kampung pamet tuh ya. Saya bilang ini 10 sapi juga sebetulnya kurang ya. Alhamdulillah. Kemudian wa'ati sayyatal hasanatan wa, kalau kau punya dosa yang sama, ikuti. Kita juga begini. Kira-kira dosa gua bunuh orang, dosa gua mabok, dosa gua melacur, dosa gua koruptor, ini bisa hilang? Bisa. Allah itu Maha Pemaaf. Datang ke masjid, minta maaf sama Allah, tobat, berlaku yang baik. Jadi wa'addi sayyi'atal hasanah, artinya apa? Kalau kau punya keburukan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Jadi Allah ini Maha Pemaaf. Rahmatnya lebih luas. Nggak boleh, ya Allah, kayaknya dosa saya udah gak bakal ampuni. Itu namanya suzon. Dan suzon, Allah paling benci kalau hambanya suzon. Bayangin, Ia Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, Dia kasih matahari kepada siapapun, betul nggak? Sekarang nih, matahari terbit dengan indahnya. Ditawar nggak? Yang maksiat nggak boleh dapat, yang taat boleh dapat? Enggak. Diberikan matahari buat siapapun, diberikan udara yang indah kepada siapapun. Hanya sekedar dosa kita Allah tidak ampuni, maka kita sombong. Jangan takar kekuasaan Allah untuk mengampuni. Pelacur yang cuma kasih minum anjing saja diampuni oleh Allah,
apalagi alhamdulillah kita membunuh tidak, melacur tidak, zina tidak, ya, mencuri tidak, dosa-dosa besar. Nah kalau dosa kecil mungkin ada, ngomongin orang iya, ya, baca status WA baperan iya, ya ini status WA kayaknya buat saya ini ya, itu namanya baperan, ya. Barangkali kita suka melakukan dosa-dosa, maka kata Rasulullah, ikutilah dosa-dosa itu dengan perbuatan baik, itu akan menghapusnya. Nah, dan uniknya nih di dalam tafsir di sini, salah satu pengangkatan dosa dari Allah adalah Allah wa batalahul as-saqam. Allah menitipkan sakit untuk pengampunan dosa. Maka kalau ada orang sakaratul maut tiba-tiba sakit, percayalah dia lagi dihapus dosanya tuh. Kalau dia sabar, ada kalau ada Bu, yang sabar ya, iya mungkin dosa saya lagi dihapus. Betul. Kalau sabar, sebab di dalam hadis Nabi tidaklah mu'min mukmin, tidaklah seorang beriman kemudian dia tertusuk duri, ya, dan dia bersabar terhadapnya, maksudnya tertusuk duri, astagfirullah, ya, itu sakit, maka Allah sudah ampuni dosanya. Tuh, apalagi kehilangan, meninggal, sakaratul maut, sakit yang menahun, layaya walayamut, ya, hidup kagak, mati kagak, adanya di ICU, percayalah Allah lagi menghapus dosanya selama dia sabar. Jadi kalau kita punya penyakit, senyum, bisa nggak? Imam Jalaluddin Rumi itu nggak mau sembuh, Pak. Ya Allah, berikanlah saya sakit, karena kalau saya sakit yang saya sebut, kalau saya punya nikmat yang saya sebut Bali, yang saya sebut puncak, yang saya sebut Bandung kalau dapat nikmat. Tapi kalau saya sakit yang saya sebut, kalau udah masuk infusan pengen ke Bandung, pengen sembuh. Maka kata Imam Jalaluddin Rumi, jangan sembuhkan penyakit saya ya Rabb, agar saya bertasbih mengingat kekuasaan karena sakitnya saya. Imam Jalaluddin Rumi kagak pengen. Kalau nggak ada sakit, kan kita kalau udah sakit nih, wah Pak, Bapak tipes, tasbih diambil. Astagfirullah. Pas sembuh, tasbihnya mana? Pas sembuh, lupa. Ingatnya sop kambing, ingatnya sate, makan, jalan. Lupa sama tasbihnya tuh. Waktu sakit aja. Jangan kita sakit, anak sakit saja. Kita jaga di rumah sakit. Air mata kita netes, kita selawatin anak kita. Saat anak kita sehat, kita selawatin nggak? Makanya Imam Jalaluddin Rumi tidak mau sembuh. Berikan saya sakit, kalau memang gara-gara sakit saya selalu berzikir ya Allah. Masya Allah. Nah, ya Allah. Itu juga ada dalam kitab Abdullah bin Husain bin Tahir, kitabnya namanya Surah Taufik. Adanya dijemuk lagi sakit, mungkin sakit keras gitu. Tapi senyum. Ditanya, wahai adekku Abdullah bin Husain bin Tahir, kenapa dalam sakitmu kamu masih tersenyum? Apa dia kata? Allah sedang menyuci dosanya, sedang dilotri dosanya. Ya Allah. Maka kata Nabi, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlak baiklah sesama manusia, karena memang tugas utama Nabi Muhammad adalah akhlakul karimah. Punya ilmu gak punya akhlak sombong, punya akhlak gak punya ilmu bodoh. Ya nunduk aja, jeng. Tapi kan ngerti ya malah tinggi, gak ngerti wudhu, sama aja. Jadi yang bagus ilmu dibungkus dengan akhlak, itu yang paling bagus. Nah akhlak itu adalah saripati dari iman dan Islam. Islam yang aplikatif, iman yang tertanam di hati, bersemai menjadi akhlak. Jadi saya kurang percaya ada orang pintar, Islam yang jago, tapi nggak punya akhlak, itu sama aja bohong. Sebaliknya orang punya akhlak tapi nggak ngerti wudhu, nggak ngerti mandi junub, nggak ngerti rukun sholat, batalnya sholat, maka juga sama aja.
Maka kategori akhlak itu adalah akhlak yang dibungkus atau akhlak pembungkus ilmu. Nah kalau boleh didahulukan ilmu dulu, akhlak dulu, maka akhlak lebih utama dari ilmu. Al-adab aula min al-ilm. Ya akhlak. Saya mengatakan kadang kita nggak punya akhlaknya di rumah tangga. Gak usah jauh-jauh, saya nggak mau ngomongin negara ini, rumah tangga kita aja. Katanya orang Betawi itu bibirnya gede-gede karena saya akuin, saya Betawi nih, saya akuin bibirnya gede-gede karena nunjuknya pakai bibir. Mak, sapu mana mak? Oh, karena nunjuknya pakai bibir. Ya, HP saya mana? Itu kalau buat saya nggak ada akhlak. Ya nggak ada akhlak, tunjuklah yang benar. Cina bikin remote TV agar kita mudah. Remote TV ganti jadi jempol kaki. Dipencet tombolnya. Ingat Pak waktu kita kecil, makanya tombolnya pada mendem ke dalam. Cina itu nggak bikin remote TV dari jempol kaki Pak. Dulu tuh ada ini TV, males mencetnya pakai jempol kaki gini-gini ya karena remote hilang. Ya hancur itu TV. Nah, jadi kita ya alat yang kecil aja. Nih minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Minum 3 kali teguk. Mabda'u Mabdi'a bil bismillah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Bada matil ma'fil badan. Yasmi. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Selama air ada di badan, itu air akan menyehatkanmu. Benar nggak kita gitu? Blok. Ya, pelan-pelan. Satu teguk. Bahkan nih riwayatnya Rasulullah SAW kasih 1 cangkir susu dikelilingi dari sebelah kanan. Abu Bakar, Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas yang tua-tua dulu. Ali nanti belakangan, minum air bakar, muter sampai ke Nabi, susunya ditinggalin beliau lagi. Tuh, minumnya lagi. Dan di pesantren begitu, kalau kiai ngasih air minum nih, makan, kemudian kiai kasih minum santrinya. Kiainya minum dulu, kasih santrinya muter. Nanti sampai ke kiai lagi, teguk. Kenapa? Barokah. Terus Nabi Muhammad mencontohkan kasihnya sebelah kanan dulu. Kitabnya Al-Lulu wal Marjan, ada burung-burung. Ustadz Gigi, nah ini bedanya. Ustadz Gigi, ya karena barangkali teman kita merokok, kasih minum nih susu kok buat Samsu ini, ya gitu ya. Karena kan sahabat Nabi gak ada yang merokok, ya sahabat Nabi gak ada yang merokok. Dan bayangkan sahabat Nabi, di mana bekas bulunya Nabi direbutin, air minumnya Nabi menurut kain direbutin. Sama, saya bukan sombong ya. Saya sebagai ustadz muda ini, makanan saya dan minuman saya direbutin sama murid-murid. Katanya enak makanannya kan, ustadz. Bahkan belum saya makan udah habis. Belum saya minum udah hilang dulu nih kopi ya. Ala kuliah pakai akhlak dari rumah tangga kita. Yuk, jangan teriak yuk. Manggil anak, manggil istri. Jangan manggil anak, satu RT dengar. Ya, Rasulullah tidak pernah memanggil seseorang illa kecuali dia dekatkan orangnya baru dipanggil. Jadi kalau kita memanggil istri di dapur, kita ke dapur dulu Pak. Bu. Alhamdulillah, memang mestinya begitu. Saya itu tadi dulu istri ada di kamar mandi, ketok itu. Dan dia nggak perlu jawab, karena saya berangkat ya. Gitu. Don, berangkat dulu. Iya, merah. Itu rumah tangga apa ya? Nabi tidak pernah keluar suaranya dari dalam kamar nih. Pernah dengar nggak cara Nabi ketok pintu Pak? Wah, belum pernah dengar ya? Kasih tahu orang kampungan bikin status. Nabi ketok pintu pakai ujung kuku. Kayak apa Pak? Bukan begini. Sekarang ada bel. Nah, yang bel berarti volumenya jangan kencang-kencang. Mau ngagetin. Bayangkan Nabi pakai ujung kuku.
Nah saya kan yang paling kritis kalau di pesantren. Saya katakan sama Kiai Nasir, wajar aja Pak Kiai, bukan gitu. Kan Nabi dulu pintunya bukan kayu jati. Lah kayu jati diketok pakai ujung kuku. Dari suaranya pakai cicak jalan ya. Maka kata Pak Kiai, itulah manfaatnya cincin. Manfaatnya satu sebagai sunnah, satu sebagai bel. Wah, gitu ya. Jadi semakin gedenya cincin, semakin kencang suara belnya. Ya, cincin itu sunnah juga, ketok bel juga. Saya bilang gitu sama Pak Kiai saya. Apa kata beliau? Artinya ujung kuku itu saking beliau lemah lembutnya. Nabi SAW sujud. Ketika sujud, kakinya tersentuh kaki Aisyah. Itu kan ada di riwayat Bukhari. Wah itu banyak yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad kakinya waktu sujud tersentuh Aisyah. Pikirin deh Pak, sekecil apa tuh kamarnya Nabi Muhammad? Masa dia sujud kaki Aisyah kena? Berarti kan kecil banget tuh kamarnya. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita, bersahaja, sangat sederhana, tapi di hatinya ada ribuan keemasan. Kalau dia mau, jadi emas. Bukan toko king keemasan bu, bukan toko king silver, jadi emas. Tapi rumah tangga yang bersahaja dibungkus dengan akhlak. Pulang dari sini cari cucunya, cari anaknya. Ayo, salin, ajarin akhlak. Sementara teman-teman saya sedih. Sementara dari dulu orang tua kita dengan ketimuran dan kenusantaraan kita diajak cium tangan. Ada ustadz yang jenggotnya panjang, tidak usah cium tangan sama orang tua. Orang tua itu gak perlu diagungkan, hanya Allah. La ilaha illallah. Mungkin ini orang keluar dari bukan dari rahim ibunya, tapi dari rahim sapi. Kita disuruh Pak, namanya Pak Abdul Rahman Baso, mantan Kapolda Sulawesi Sultan, mantan Brimob juga. Sekarang saya ngajar beliau. Dia mulai Pak, saya nanya, Pak, Bapak bisa bintang 2 jadi Kapolda Sultan itu bagaimana ceritanya? Kata dia, saya selalu siram badan saya dengan air kaki ibu saya. Orang besar ternyata punya tarekat kecil. Tidaklah saya ke istri, ke anak, ke kakak, siapapun enggak saya pedulin. Kalau udah lebaran, emak cuci kakinya, airnya dia mandi, padahal dengan air kaki ini. Sampai kemarin juga tadi. Masya Allah. Dan kalau buatnya saya dari situ saja udah lebih dari itu. Masya Allah. Tapi yang begini, ajaran yang begini mulia, ditentang oleh mereka, dianggap tidak ada lakunya dari Nabi. Dia lupa kalau Abu Bakar itu bukan nyium tangannya Nabi, Abu Bakar itu nyium badannya Nabi. Ya, dia lupa kalau mereka itu berebut dengan Nabi Muhammad. Dia nggak baca riwayat itu. Sekarang Nabi Muhammad sudah nggak ada. Ya orang tua adalah keramat yang hidup. Orang tua adalah keberkahan yang hidup. Cium tangan itu cuma sebuah simbol penghormatan. Makanya kalau ada orang tua datang, berdiri bangun. Sebagaimana Pak Presiden datang kau bangun, maka orang tua lebih berhak dibangun. Jadi kalau ada orang tua datang, bangun, apalagi mertua. Ya, jangan jadi mantu sokong. Wah, sehat. Kopi no. La ilaha illallah. Si pencak jadi mantu itu yang juga. Bangun, berdiri. Nanti ada dalam kitab namanya Tawassul Ibnu Qasim. Maaf, ketika saya nyebut ini di sebuah perusahaan namanya S.A.2.R. Pak, saya sebut aja. Yang ngajinya di YouTube tanya saya, Ustaz, kata Ustaz tadi bangun. Kalau ada orang tua, bukankah itu penghambaan? Bukankah itu penghormatan? Masya Allah. Gak boleh Ustaz menghambanya kepada Allah. Saya katakan begini gak boleh. Rukuk wa sujud illallah. Rukuk dan sujud hanya kepada Allah, bukan kepada orang tua. Misi gak boleh. Oh begitu. Ya. Saya gak pakai dalil Pak. Pas banget abis pengajian tuh turun bubar, masing-masing ke tugas masing-masing, yang bagian kasir. Nah si bos manajer ini
manajer outlet di Mulia, outlet store itu kepala store, manggil dia. Pada saat dia balik badan, dia begini Pak. Ya, Pak, saya permisi dulu kalau gitu. Permisi. Nah, saya lihat dia agak menunduk tuh. Nah, panggil. Ruli, namanya Ruli. Ruli, sini. Ngapain tadi? Biasa Pak, laporan sama biasa Ustaz laporan sama Bapak. Enggak, ngapain tadi? Tadi saya lihat kamu agak nunduk. Ya, hormati dia kan kepala. Saya jewer aja. Itu kepala store. Bagaimana kepala orang tuamu yang melahirkan kamu? Tadi kamu bilang nunduk nggak boleh. Oh, kalau itu penghambaan Pak. Kalau ini penghormatan, enggak gila ini. Memang dasar ini makhluk songong orang tua. Kita punya budaya ketimuran. Kita punya akhlak yang baik. Ada istilah sungkeman, ya. Ada istilah di Saudi nggak ada sungkeman, jelas. Antum tahu nggak orang-orang Saudi? Anak manggil bapak tuh namanya Pak. Jadi Pak Rosi dipanggil anaknya Rasid begitu. Saudi itu gitu. Tahu sendiri mereka songongnya Nabi Muhammad. Tapi di Madinah beda. Yang lagi kita omongin Abu Jahal Mekah. Penduduk Mekah lebih kasar daripada penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu pegunungan. Mekah itu perkotaan. Waktu Rasulullah sampai ke Madinah, ada pertanian. Sementara di Mekah perdagangan, jalur lintas. Tentu dengan orang yang berbeda. Makanya beliau sampai ke Madinah, ma'akram Madinah, wa ma'ahsan Madinah, wa ma'adabul Madinah. Mana paling mulianya Madinah, paling lembut penduduknya Madinah. Rasulullah belum tahu lembutnya orang-orang di Trigona. Rasulullah belum tahu lembutnya orang-orang Solo, orang-orang Jogja, orang-orang Jawa. Kenapa? Rasulullah mungkin kalau melihat kita sungkeman sama orang tua, ma'asan Nusantara. Begitulah Nusantara. Mengatur bagaimana sungkeman orang tua, hormat. Dimulai kepada orang tua. Kalau udah mau orang tua nggak hormat, bagaimana kepada negara ini? Kalau orang tua udah nggak ada hormatnya, bagaimana kepada masyarakat? Makanya alhamdulillah, saya berbangga menjadi putra Indonesia di mana kita diajarin cium tangan. Bahkan cium tangannya bolak-balik tuh. Nah, bolak-balik Pak kalau saya. Ini cium tangan, di baliknya ada duit 50 ribuan. Nah, itu cium tangan saya orang tua. Ya kan? Nih, ambil. Iya, kalau sekarang cium tangannya di pipi. Ya, sebagian di jidat. Malah sebagian cium tangannya sendiri. Itu gimana itu? Makanya ini harus kita terus teladani sampai ke anak-anak kita, sampai ke cucu kita. Tentang dalil, nanti saya kasih dalil. Kalau perlu nanti saya kasih Ustaz Rosid kiriman. Nah ini dalil cium tangan, silakan share. Oh ini ada dalilnya, bukan sembarang-sembarang. Apa Rasulullah tidak musafah? Bahkan musafahnya itu pegang jenggot beradu jenggot. Wah, tapi kalau jenggot beradu jenggot, kamu punya jenggot nggak? Kan polos Pak, ketemu jenggotnya dia geli kan? Ya, takutnya mengira dia, wah geli amat ini ya. Maka jenggot ketemu jenggot dianggap itu tradisi kearaban. Kalau jenggot ketemu jenggot tradisi Arab, salahnya apa kita? Dengkul orang tua ketemu kepala kita. Apa salahnya? Mereka jenggot ketemu jenggot tidak ada masalah. Maka saya tidak akan bermasalahkan dengkul, bakal pun kaki orang tua. Itu bukan penghambaan, itu penghormatan. Wah, menghormati nggak boleh. Tuh bendera harganya cuma 35.000. Ya. Bendera merah putih ada harganya tuh. Bahannya apa itu? Cuma berapa? Tapi itu hormat. Kenapa kita hormat? Bukan bendera yang cuma 1,5 meter itu, bukan. Tapi di balik bendera itu ada darah-darah malam, simbol sama. Bukan dengkul orang tua yang kita sembah. Kita lagi berterima kasih. Terima kasih udah disusuin, udah menjadi guru yang baik, udah diasuh sampai akhirnya saya dewasa. Begitu. Saya kalau omongan begini dibela orang tua, tapi sama anak-anak modern sekarang dianggap ajaran saya ini ajaran kolot, ya? Ajaran tidak modern. Mereka pikir modern adalah Bomi sama Yeye yang tidak tahu hormat kepada orang tua. Bahkan kata Nabi, kalau kau di kendaraan buka kacamu. Dulu bukan buka kaca. Yang berkendara ucapin salam sama yang lagi jalan. Yang lagi jalan ucapin salam sama yang lagi duduk. Artinya
siapa yang memulai salat terlebih dahulu itu yang paling baik amalnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Fa inna ila rabbina raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'alimun qayyum bil qulub wa rabbana rahman rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi